adalah 1,3 miliar yen. Jika ingin memilikinya, peserta harus memenangkan permainan. Peraturannya mudah, peserta harus membeli kelereng seharga 4.000 yen. Memasukkan kelereng melewati paku-paku. Kemudian 3 lubang. Dan kelereng itu harus masuk ke lubang merah. Barulah dapat memenangkan permainan. Hadiahnya menggunakan kelereng emas. Yang satu buahnya bernilai 100 juta yen. Banyak orang yang ingin memenangkan permainan ini. Orang ini menjual semua hartanya. Bahkan meminjam uang. Tapi dirinya tidak bisa memenangkan permainan. Permainan ini tampak seperti game yang adil dan mengandalkan keberuntungan. Padahal permainan ini dikendalikan si penyelenggara. Sebuah permainan pinball yang dapat menghancurkan. Disebut juga sebagai monster rawa oleh para pemainnya. Untuk memenangkan permainan, Xiao Shuai dan seorang paman memutuskan untuk bekerja sama. Mereka datang ke rumah si paman. Paman menunjukkan mesin pinball yang mirip. Di sini mereka akan dibantu oleh Xiao Mei. Paman pun mulai menjelaskan rencananya. Rintangan pertama dari monster rawa adalah hutan paku. Jarak antara paku akan mempengaruhi kemungkinan bola melewati hutan paku. Dengan menggunakan informasi Xiao Mei, paman mengetahui paku urutan ke-30 akan menjadi paku dengan kemungkinan tertinggi. Rintangan kedua adalah 3 lubang berturut-turut. Setiap kelereng harus melewati 2 lubang merah. Si penyelenggara telah memikirkan cara agar kelereng tidak masuk ke kedua lubang. Tapi mereka juga bisa menggunakan cara untuk mengubah jalur kelereng. Paman menjulurkan tangannya dan mendorong kelereng. Kemudian kelereng itu masuk ke lubang. Xiao Shuai terkejut, tapi ternyata si paman memegang magnet di tangannya. Ketika magnet itu ditaruh di kaleng minuman kosong. Ketika Xiao Mei mengangkat kaleng minuman itu dan memberikannya ke Xiao Shuai. Xiao Shuai akan memberikannya ke paman. Semuanya sudah siap, dan pada hari rencana, Xiao Shuai akan masuk duluan, diikuti oleh paman. Paman memesan bir dari pelayan, yang akan diberikan Xiao Mei ke Xiao Shuai. Bir itu adalah buatan mereka. Sementara itu, setelah bir diberikan ke Xiao Shuai, paman akan mencoba mengontrol kelereng dengan pikirannya. Tentu saja gagal. Kemudian Xiao Shuai memberikan bir berisi magnet kepada paman. Sejauh ini, rencana mereka berjalan mulus. Kelereng berikutnya akan menentukan keberhasilan mereka. Paman mengulurkan magnetnya, tapi tiba-tiba magnet itu berubah jalur. Paman kalah permainan ini, dan birnya jatuh ke tumpukan kelereng. Kelereng yang jatuh ditangkap oleh penjaga mesin, dan dirinya melihat kaleng bir yang terjatuh. Xiao Shuai dan paman seketika panik. Cara curang mereka terbongkar. Si penjaga mengambil kaleng bir itu, dan memberitahu paman untuk menghindari medan magnet. Semua kelereng mereka tidak terbuat dari besi. Xiao Mei mengkhianati mereka. Pihak permainan memutuskan untuk memberi paman satu kesempatan mengikuti sebuah permainan yang berhadiah 30 juta yen. Dan jika menang, dirinya bisa bermain lagi. Apakah yang direncanakan si penyelenggara? Xiao Shuai dan paman bisa memenangkan satu permainan lagi. Di balik 3 jeruji ini terdapat seorang wanita cantik. Seekor singa lapar. Jeruji ini akan terbuka jika peserta salah membuat keputusan. Akan menjadi makanan singa. Anak muda ini terlilit banyak hutang. Dia terpaksa mengikuti permainan ini dengan kekasihnya. Kaki kirinya digembok. Permainan pun dimulai. Orang-orang selain dirinya dapat melihat nomor yang benar adalah 2. Pada saat terakhir wanita ini masih sempat berkata, "Aku ingin hidup dan mati bersama dirimu." Tidak lama lagi. Pilih satu nomor. Anak muda itu memilih nomor 1. Mengeluarkan singa. Singa yang lapar mengejarnya dan memakan hidup-hidup. Si wanita itu sangat senang karena dia menang, mendapat uang hadiah 3 juta yen. Selanjutnya adalah giliran Xiao Shuai. Di jeruji satu lagi ternyata adalah Xiao Mei yang mengkhianatinya. Kaki Xiao Shuai juga diborgol. Xiao Mei menyuruhnya untuk memilih nomor 3. Tapi Xiao Mei telah mengkhianatinya. Apakah perkataannya dapat dipercaya? Kali ini orang yang berada di sebelah Xiao Shuai berkata, "Buatlah keputusan yang tepat. Jika dirimu yakin maka pencetlah tombolnya." Xiao Shuai mengerti maksud dari orang itu, dan menekan angka 3. Jeruji pun terangkat dan yang terbuka adalah jeruji Xiao Mei. Xiao Shuai berhasil. Yang memberikan kode kepada Xiao Shuai adalah si penyelenggara permainan kartu. Sebenarnya dia adalah orang yang di permainan sebelumnya.